Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanas Faruqi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 13, yaitu tentang permasalahan-permasalahan pelaksanaan pemerintahan nagari di kabupaten-kabupaten Sumatera Barat dan solusinya, dan perbedaan antara Perda Pemprov Sumbar nomor 9 tahun 2000 dan Perda Pemprov Sumbar nomor 2 tahun 2007 dan Perda Pemprov Sumbar nomor 7 tahun 2018. Yang pertama yaitu permasalahan-permasalahan pelaksanaan pemerintahan nagari di kabupaten-kabupaten Sumatera Barat dan solusinya. Yang pertama, permasalahan. Dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019, kurangnya kemampuan pemerintahan nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disebabkan oleh rendahnya kemampuan substansial dan prosedural aparatur pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan penguatan kelembagaan. Berapa masalah yang dihadapi pemerintahan nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat, diantaranya yaitu yang pertama, rendahnya kualitas SDM hampir pada semua kelembagaan yang ada. Yang kedua, sistem dan prosedural kerja yang belum tertata dengan baik. Dan yang ketiga, koordinasi dalam pelaksanaan masih lemah. Berikutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Yang keempat, kurangnya permasalahan aparatur pemerintahan nagari tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kelima, kurangnya keterampilan aparatur pemerintahan nagari dalam melaksanakan administrasi pemerintahan nagari. Yang keenam, kurangnya kompetensi aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun rancangan anggaran dan mengelola keuangan nagari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Rezi Octaviola, NIM 18042188. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu solusi permasalahan. Permasalahan-permasalahan perlu dicarikan solusi yang tepat agar pemerintah nagari dapat berjalan secara efektif dan efisien, disertai dengan partisipasi serta dukungan masyarakat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemerintah nagari di Sumatera Barat, upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pemberdayaan aparat pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah di negari dengan membuat target-target pencapaiannya. Yang kedua, melakukan pertemuan secara berkala dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan dijalankan oleh aparat pemerintah nagari. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan intensif terutama pada wali nagari. Yang keempat, pelaksanaan pemerintah nagari harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena bila rakyat berpikir dengan pemerintahan yang berbasiskan kepada nilai budaya dan peradaban yang mereka akradi dan yakini, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula diberdayakan, sehingga rakyat semakin percaya diri dan beradab. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berakibat pula kepada efisiensi dan efektivitas manajemen pembangunan masyarakat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ravendra. Saya akan mencoba melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007. Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 membahas tentang pokok-pokok permasalahan pemerintahan nagari. Pada implementasinya, pokok-pokok pemerintahan nagari ialah bahwa peraturan daerah tersebut bukanlah pengetahuan yang objektif dan netral, tetapi pengetahuan yang diproduksi oleh daerah-daerah demi kepentingan politik semata. Inilah mungkin hubungan hegemonik dan dominansi negara terhadap masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk diskursus peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tidak mampu dilaksanakan oleh daerah dengan memperhatikan pemekaran daerah yang akan membawa kemajuan, akan tetapi semakin mempersempit kemajuan suatu desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 lebih memfokuskan pada pokok-pokok yang ada di pemerintah nagari. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Melanjutkan wabarakatuh. materi berikutnya yaitu
Perbedaan antara Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000, Perda Provinsi Sumbar Nomor 2 Tahun 2007, Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018. Yang pertama, Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000. Perda Provinsi Sumbar Nomor 2 Tahun 2000 membahas tentang ketentuan pokok pemerintah nagari yang menimbang bahwa yang pertama, perubahan paradigma pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa. Berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali pemerintahan nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, syarak mengatur adat memakai alam tekambang jadi guru. Yang kedua, bahwa sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan. Yang ketiga, bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf A dan B di atas, agar dapat mewujudkan keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018. Terbentuknya desa adat berdasarkan Undang-Undang Desa ada dua. Yang pertama yaitu penetapan pertama berdasarkan pasal 116 yang hanya berlaku 1 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa. Dan yang kedua yaitu prosedur penataan desa yang diatur melalui pasal Undang-Undang Desa di dalam bab 8 tentang penataan desa dan bab 13 tentang ketentuan khusus desa adat. Kedua hal ini memerlukan pengaturan terkait pemerintahan desa adat, terutama pada susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat menurut hukum adat. Nah, peraturan daerah itu adalah setingkat dengan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, terutama pada peraturan daerah Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang nagari, di mana dalam peraturan ini juga mengatur kebutuhan hukum yang strategis dan memberi dasar bagi Perda Kabupaten tentang nagari di wilayah kabupaten. Jadi terkait dengan Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 lebih membahas tentang nagari yang ada di Sumatera Barat, baik itu dari segi kelembagaan, pengisian jabatan, serta masa jabatan kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Aulia Cikasimi, NIM 180422110, akan menarik kesimpulan dari presentasi kelompok 13. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan nagari, perlu adanya konsep dan arah yang jelas bagaimana membangun kemandirian nagari dari berbagai sisi seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya untuk menuju terciptanya tatanan pemerintahan yang baik. Di samping itu, dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan nagari pasti banyak mengalami permasalahan-permasalahan khususnya di Sumatera Barat. Nah, dalam mengatasi permasalahan tersebut, contohnya adalah dengan melakukan pemberdayaan. Nah, adapun perbedaan antara Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000, Perda Provinsi Sumbar Nomor 2 Tahun 2007, dan Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018. Perbedaannya yaitu Perda Prov Sumbar Nomor 2 Tahun 2000 membahas tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Pada Perda Prov Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 membahas tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang pada implementasinya pokok-pokok pemerintahan nagari adalah peraturan daerah yang bukanlah pengetahuan yang objektif dan netral, tetapi pengetahuan yang diproduksi oleh daerah demi kepentingan politik semata. Dan Perda Prov Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 lebih membahas mengenai nagari yang ada di Sumatera Barat, baik itu dari segi kelembagaan, pengisian jabatan, serta masa jabatan kepala desa. Baiklah,
Baiklah, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.